Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horror. Jadi Sobat Horor, di kesempatan kali ini seperti biasa akan mencoba bermalam lagi ya di sebuah lokasi yang katanya angker. Dan kali ini sekarang saya sedang berada di Jawa Timur Sobat Horor ya. Tepatnya ada di daerah kabupaten apa kota ini ya? Kabupaten Blitar lah pokoknya ya.
Jadi Sobat Horor, ini itu sekarang lagi ada di kampung ya. Saya lagi ada di sebuah kampung. Kampung apa desa ya? Apa sih beda kampung sama desa Sobat Horor ya? Kayaknya sama ya. Di sebuah kampung yang pernah viral pada masanya ya Sobat Horor ya, di daerah Blitar ini. Karena keangkerannya Sobat Horor ya. Pernah ada tragedi kasus yang sempat viral. Waktu itu viral di Instagram sih. Tentang sebuah jalan ya, tentang sebuah jalan yang ini ya, jalan ini Sobat Horor ya, yang memang tidak pernah dilewati oleh manusia ketika sudah menginjakan jam sudah lebih dari jam 7 malam Sobat Horor. Sebenarnya banyak jalan seperti ini ya, cuma sempat viral tuh karena pernah ada wanita itu apa ya, lewat sini itu katanya itu pernah dilatin kayak semacam apa ya, orang rame-rame Sobat Horor. Kiranya dia tuh kayak kok lewat sini kok rame-rame, ada apa gitu ya Sobat Horor ya. Ternyata dia itu sampai disuguhi makanan dan itulah pokoknya intinya cewek itu nyasar intinya dia tuh mau ke kampung sana sebetulnya. Jadi di bawah sana itu ada kampung, inilah jadi kayak dataran tinggi sebetulnya. Di bawah sana ada kampung dan memang ketika mau ke kampung sana harus lewati jalan sini. Dan rata-rata orang yang kalau mau ke kampung sana itu pasti nggak mungkin malam-malam, pasti sore lah biasanya. Dan dia tuh malam, dan dia tuh seperti ngeliat ada gerombolan orang, terus dia tuh kayak ngeliat ada warung kecil di area sebelah sanaan mungkin ya, sebelah sana apa sebelah sini. Dan di warung tersebut dia kayak disuguhi makanan dan lain-lainnya. Ternyata ketika dia sadar gitu kan, dan ini cerita sekilas sebetulnya, ketika dia sadar dia tuh kayak makan belatung dan makan hal yang aneh-aneh. Dan ketika dia buka mata bahwa itu semua hutan semua sebetulnya, hutan, perkarangan, perkebunan, dan nggak ada orang gitu loh. Dan dia cerita ke orang-orang dengan katanya memang di daerah sini tuh ada kampung goib. Wih, ngeri lah pokoknya sebetulnya, kampung goib gitu loh. Tapi ya seperti biasa ya, di namanya kampung goib apa daerah goib apapun itu pasti setan-setannya ya itu aja sebenarnya. Cuma yang menjadi daya tarik adalah ceritanya, pengalamannya, dan hantu yang mungkin berwujud aneh-aneh pasti. Nggak mungkin kuntilanak doang sih pasti di sini sih. Aku sih berani jamin gitu. Oh, gini aja sebetulnya aku tuh merinding sebetulnya. Padahal di bawah sana tuh perkampungan ya, lumayan jauh juga sih, nggak tahu deket juga ya perkampungan ya, harus muter sana lagi, muter sana, nanti ngelewatin letter S, muter lagi sampai masuk ke kampung sana ya, kira-kira sekitar durasi 20 menit 30 menit lah. Karena perjalanannya di sana itu yang lama adalah jalannya kecil sebetulnya. Ini aja saya maksa masuk loh mobil sebetulnya. Tadi sih di depan aku udah bilang, Pak ini buat mobil bisa masuk enggak gitu kan, bisa aman gitu. Tapi tadi aja saya sempat gagal naik sebetulnya karena permukaan tanahnya itu kayak gini sebetulnya, itu susah buat akses mobil. Kalau motor is oke lah ya, kalau mobil susah sebetulnya. Tapi kalau saya merasakan secara aura, hawa, energi di sini ya sebetulnya, ini tuh sosok yang ada di sini ya, kalau secara aura sih dia itu nggak jahat, sebetulnya. Karena memang mereka rumahnya di sini. Tapi mereka tuh lebih ke iseng. Jahat enggak, iseng sebetulnya di sini tuh, iseng. Jadi ketika ada manusia apa yang mereka tidak tahu, mereka tidak kenal, apa mereka apalagi yang sampai berbuat aneh-aneh ya, itu pasti mereka isengin gitu loh. Oh iya, ada lagi cerita sebetulnya yang aku ingat ya. Jadi waktu itu malam tahun baru apa aku lupa ya sebetulnya. Jadi cerita dari orang pas itu tahun 2017 katanya ya. Dia sendiri lupa gitu, nyeritain dulu lupa. Jadi pernah lewat saya kayak gerombolan dari kampung sebelah ke kampung ini, terus diberhentiin, ada batu besar sebetulnya. Ada batu besar tiba-tiba di tengah ini, yaitu orang tuh bingung itu batu besar apa gitu kan, batu besar. Nah ini langsung dia kan kayak, kok bisa, apa emang aksesnya ditutup ya, padahal kan jalan utama ke kampung yang di sana itu adalah jalan ini, kok tiba-tiba ada batu gitu kan. Ketika itu semua orang pada turun untuk nyingkirkan batunya. Tadi batu itu tuh sebesar apa ya, segini ya, nutupin jalan sebetulnya, nutupin jalan ini. Aku nggak tahu, karena ini kan jalan panjang ya, aku nggak tahu di sebelah sana apa di sini, aku juga nggak tahu. Dan ketika disingkirin, semua orang udah pada turun semua, dia singkirin gini ya, singkirin sebetulnya. Itu batu besar banget,
dan dalam arti susah banget disingkirin, dipus gitu, susah banget sebenarnya. Sampai akhirnya ada yang bilang ini kayaknya bukan batu biasa. Maksudnya gimana? Coba kita sambil doa, sambil nyebut nama Allah, saat kita sambil doa. Serius apa enggak? Ada yang nggak percaya, masih tetap dorong terus sampai dia keringetan dan lampanya enggak hilang-hilang. Sobat horor, setelah ada salah satu yang doa, nyebut gitu, nyebut. Ya, ketika dia dorong gini, batunya itu enteng banget dan ringan banget. Tapi ketika didorong sobat horor, ini percaya nggak percaya? Dorong kan, ngelinding ke sana kan, gitu kan. Orang kan habis dorong, gitu kan ya. Seketika batu itu berubah menjadi sosok kerbau hitam besar. Kemudian kerbau hitam itu jalan masuk ke dalam hutan sana, lalu menghilang sobat horor. Itu yang terjadi di area sini sobat horor. Gila nggak sih? Itu gila sih menurut aku tuh. Emang hal yang berbau dengan gaib itu emang gila-gila dan emang susah dipikir pakai nalar manusia gitu kan. Oke lah sobat horor, saya akan mencoba seperti biasa ya, masak dan lain-lainnya. Tapi sebelum itu saya akan ajak sobat horor untuk melihat kondisi belakang, samping, kanan, depan sobat horor ya, biar sobat horor tahu. Jadi nggak cuma ngerekamnya di area saya aja. Oke, yuk saya ajak sobat horor untuk lihat keadaan sekitar. Let's go. Oke sobat horor, ini adalah area sebelah kiri mobil saya. Kalian bisa lihat itu, di sana itu ada kampung. Jadi lumayan jauh juga jaraknya sobat horor ya. Cuma kalau ada suara-suara, tadi itu ada suara anjing-anjing itu, anjing kampung itu kedengeran sobat horor ya. Di area sebelah sana sobat horor. Pohon apa ya ini kayak hitungannya ya? Kalau secara pohon sih, kalau kelihatan gini nggak kelihatan serem ya. Iya, kata Kak Ivan, kata Mas Ivan, apa kata Koh Ivan yang nggak serem. Kalau saya di sana pasti saya lari ketakutan mas gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya lumayan. Cuma nggak tahu sih kalau malam sih sobat horor ya. Biasa kan kalau siang nggak serem, malam itu jadi horor guys. Oke, saya akan langsung pindah ke kamera yang di area depan. Nah, ini adalah area di depan mobil saya sobat horor ya. Kurang kita sini lagi nih. Nah, kalau yang sebelah sini, area ini adalah area jalannya sobat horor ya. Jalannya kecil banget sobat horor ya. Kalau ini bagian sebelah sini sobat horor ya. Depan dia, depan serong ya sebelah sini ya. Kalian bisa lihat ini adalah seperti semak-semak hutan. Di atas itu ada hutan lebat juga sobat horor ya. Jadi akses sini tuh kayak naik turun gini sobat horor ya. Bener-bener naik turun dan itu memang agak susah jalannya. Apalagi kalau hujan sobat horor ya. Wah, licin banget sobat horor. Jangan ditanya itu mah ya. Nah, kalau kalian nih sobat horor ya, ini kenapa saya ngasih taunya gini, biar kalian nggak pusing nontonnya sobat horor. Kalian bisa juga ngeliat juga dengan simak juga ya, maksudnya dalam arti kalian ngeliat juga dengan konsentrasi. Oh, di bagian sini tuh ada pohon ini. Kalau saya gerak-gerak gini sobat horor, kalian nanti aduh kak pusing kepalanya gitu kan. Barangkali kan kalian lihat kan juga sambil makan, jadi kalian nggak pusing. Jadi sobat horor, kalau kalian ngeliatnya gini ya, kira-kira ada hantu apa, setan apa sobat horor yang ada di sini ketika kalian melihat di kamera seperti ini sobat horor. Nah, tulis di komentar. Oke, sekarang kita pindah ke sebelah kanan. Oke, kalau yang di sebelah kanan di sini sih paling cuma gini aja ya, sama kayak tadi di depan. Cuma ini ada terusannya aja. Cuma memang kalau di area sebelah kanan dibanding sebelah kiri lebih lembab sebelah kanan sobat horor ya. Sangat lembab karena memang apa ya? Di sini apalagi itu ada pohon pisang kecil ya. Maksudnya di sini tuh banyak apa ya, daun-daunan, banyak pohon-pohonan, pasti kan areanya jadi area lembab ketika apalagi hujan gitu kan ya. Ya kalian tahu sendiri kalau area lembab itu ada apanya ya. Oke, kalau di sebelah kanan cuma gini aja, kita let's go ke belakang. Ya sobat horor, kalau di belakang ya seperti ini ya. Oh, ini ngeblur sobat horor. Nah, kalau di belakangnya seperti ini, itu adalah alat-alat masakku yang habis ini aku bakal masak ya. Bakal masak, ya pokoknya intinya yang manis-manis sobat horor ya, mantep lah pokoknya. Ya, pohon-pohon sama seperti yang di sebelah kanan ya. Sama seperti sebelah kanan. Cuma di situ ada pohon pisang juga ya. Kalau untuk di bagian atas kalian bisa lihat sendiri ya. Bagian atasnya ya rata-rata didominasi dengan pohon-pohon sama seperti yang di kamera sebelah kiri ya, sebelah tadi awal. Cuma ini kalau malam pasti ini akan berisik sobat horor ya. Kenapa pasti berisik? Karena pohon-pohon seperti ini kalau malam-malam itu dia akan bergerak-gerak
dan suaranya mirip dengan suara-suara iblis sebetulnya. Maksudnya kayak suara-suara kuntilanak kayak srek, ini kalau malam-malam pasti sebetulnya, apalagi kalau anginnya kencang. Jangan ditanya ya, bakal makin ekstrim sebetulnya. Oke sebetulnya saya akan coba untuk masak dulu ya. Let's go.
Oke sobat horor, makan dulu sobat horor ya. Ini aku bikin kacang hijau sobat horor ya. Dan ini pas banget ya. Sobat horor juga dengar suara azan berkumandang. Berarti ini sudah jam menunjukkan pukul jam 6 sore ya, 6 kurang sobat horor ya. Pas banget selesai masak sobat horor. Perbedaan sudah lagi nih ya. Dari terang menjadi gelap. Ngeri. Semoga malam ini kita bisa menyelesaikan sobat horor ya. Makan sobat horor. Oke, Sobat Horor, selamat malam. Tadi mungkin Sobat Horor lihat di video ini saya terakhir lagi makan ya. Itu sekitar 1 jam yang lalu Sobat Horor. Dan tadi aku habis cuci, terus tadi aku habis juga coba untuk jalan-jalan sendiri tanpa aku rekam, karena aku mau ngeliat sekitar. Barangkali kan ketika aku coba explore menggunakan kamera, aku kan nggak ada sekitar dulu kan, belum survei dulu, tiba-tiba jurang kan aku nggak tahu Sobat Horor. Cuma yang menjadi curiga adalah suara anjing itu, kalian bisa dengar itu semakin malam itu lebih aktif Sobat Horor dibanding tadi sore. Sekarang jam menunjukkan jam 7:16. Tadi terakhir aku lihat sih, mungkin sekarang udah jam 7:17 ya. Jadi semakin malam suara anjing itu semakin terdengar, semakin jelas Sobat Horor. Kayak semakin mendekat. Tadi aku dengar sore jauh ya. Tapi semakin malam aku semakin dekat suaranya gitu loh. Oke, jadi seperti yang kalian mungkin bisa lihat, ketika malam hari di sini suasana sepi ya, kecuali di sebelah sana. Karena di sini memang tidak ada penduduk, di belakang-belakang sini, di area sini memang jalan yang tidak ada orang lewat sedikit pun ya. Satu pun tidak ada orang lewat, entah itu jalan kaki, naik sepeda, naik motor, atau mungkin naik mobil. Nggak ada nih sobat horor. Kalian bisa bayangin ketika aku lagi camping, tiba-tiba saya bertemu dengan sosok wanita cantik ya, hantu maksudnya, dan dia menggait saya gitu. Ternyata dia berusaha untuk menarik saya ke alam sana. Ternyata yang ditarik YouTuber horor gitu kan, malah kesukaan gitu kan. Dalam arti kesukaan ketika sudah masuk ke alam gaib malah direcord gitu kan ya. Masuk ke kerajaan gaib buat konten, buat video gitu kan. Padahal asik jadi YouTuber horor tuh, asik-asiknya adalah ketika dapat tempat angker, dapat momennya asik, tapi ngerasain mentalnya itu yang lumayan asik.
gini sendirian gitu, bingung mau ngapain ya gitu kan, asik juga ya, asik bikin, jadi nguji mental saya gitu kan ya. Kalau ada orang temen masih mending lah, kalau sendirian tuh kayak mau apa bingung, mau ini bingung, lihat kanan kiri takut ada begal ya, takut ada apa gitu kan. Cuma nah ini kan mumpung apa yang namanya ini belum terlalu malam banget, tadi tuh saya tuh dengar suara seperti suara kayak manggil gitu, kayak 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 gitu, manggil suara gitu sebetulnya, suara sama bau amis busuk, amis busuk ada tadi lewat, tapi itu enggak terlalu dominan ya. Yang tadi terlalu, yang saya terlalu respon banget adalah suara gitu. Tapi sayangnya aku nggak rekam kamera sebetulnya, dia salah. Coba ya, saya hening bentar. Barangkali kita bisa mendengar suara-suara lagi di sini. Biasanya itu mereka akan mulai muncul ketika kita tunding. Tadi aku dengar suara kayak di bawah sini ya. Nafas, aku dengar suara nafas tadi. Ini gini sebenarnya, ini bukan aku di hyperbola apa dilebay-lebaykan, tapi ketika aku mendengar suara sedikit kecil apapun, aku pasti selalu ngerespon, karena biar Sobat Horor juga bisa kena, jadi gitu loh. Jadi biar Sobat Horor itu, jadi ibaratkan saya tuh membantu Sobat Horor biar Sobat Horor juga fokus nih. Tadi tuh aku dengar suara kecil ya, kayak suara-suara kecil kayak, tapi suara itu lumayan, masih gimana ya, singkat gitu loh, tapi aku dari bawah sini. Merinding sumpah. Tiba-tiba suasana jadi beda lagi nih. Ketika saya merespon suara atau pergerakan apapun, biasanya setan itu malah makin suka sebetulnya. Setan tuh biasanya malah makin suka ketika ada manusia yang ngerti bahwa manusia ini tuh ngerti setan. Dalam arti tuh ketika setan tuh ngeliat, ini manusia ini tuh bisa diajak komunikasi nih, manusia ini tuh bisa diajak, atau dalam arti bisa ngeliat saya nih, mereka malah makin suka sebetulnya. Mereka tuh malah nggak suka sama manusia yang bodoh amat. Nah, bahasanya saya adalah tipe-tipe yang disukai oleh para setan sebetulnya. Suara sedikit apapun kadang tuh saya tuh peka gitu. Tapi kalau untuk ngeliat langsung, kadang saya tuh nggak bisa lihat langsung secara itu sebetulnya. Ini makin horor nih ya, udah lolongan anjing, udah suasana nggak ada yang lewat, lampu sedikit pun nggak ada, walaupun lu kampung di sana tuh nggak kelihatan lampu sebetulnya sama sekali. Lampu penduduk nggak kelihatan loh, ketutupan kayak hutan-hutan gitu kan. Tapi suaranya kedengeran. Ya kalau suara ketiup angin juga sih. Sialan. Suara nafas tuh. Suara nafas ya di bawah sini ya sebenarnya. Tadi aku dengar di bawah sini ada suara nafas. Tadi sebelumnya adalah di belakang sana sebetulnya. Di belakang sana itu suara tadi, tapi nggak kerekam. Ya, kita kumpulin aja ya, kita kumpul kompilasi nih apa aja penampakan yang terjadi. Oh ya, bagi haters ya yang suka ngomong, Kak kalau misalkan apa jangan banyak ngomong, ya udah berarti aku nggak banyak ngomong ya, berarti aku gini aja. Mirip kayak apa coba? Mirip kayak masa kayak gitu. Yang namanya orang kreator, namanya orang YouTuber, namanya orang yang memang ibaratkan menantang uji nyali, harus ngomong apa yang
dirasakan apa yang dialami. Itu namanya real gitu loh. Kita dilebih-lebihkan. Dia memang manusia itu kalau dengar sesuatu ya pasti suara apa itu ya? Suara apa itu ya? Kan gitu. Kecuali teori bodo amat. Ya, dengar suara bodo amat. Kan gitu sebetulnya. Oke sebetulnya, saya mau istirahat dulu. Nanti kira-kira 2-3 jam lagi aku bakal rekam lagi dan ajak sebetulnya untuk jalan-jalan di sini ya. Karena jujur aku udah mulai kakak ngantuk, biar nanti malam bisa fokus sebetulnya. Ini udah malam, masih tengah malam aku udah fokus. Sebetulnya, let's go. Astaga. Gempa apa sih? Kok pusing ya gempa? Semua kok pusing. Astaga. Ini masih ngerekam ya? Astaga. Apa ya? Wah, pusing kepala ya. Suara apa ya? Terus aku tuh ngerasa sebetulnya. Bentar. Iya bener-bener masih. Aku tuh ngerasa sebetulnya apa ya? Kayak aduh, terus itu aja deh. Jadi kayak goyang-goyang gitu loh. Pusing langsung kepalanya. HP ku mana lagi ya? Bentar. Jam berapa nih? 9.41, gila. Tadi aku tidur jam berapa? Setengah 8, 9.41, hampir 2 jam aku tidurannya. Oke sobat horor, sekarang hampir jam 10 malam. Saatnya aku ajak sobat horor untuk jalan-jalan. Lalu kita biasa pasang kamera sebetulnya. Lumayan nih udah fresh ya, karena saya capek sobat horor dari Tegal. Tadi itu subuh. Terus aku jalan santai ke rumah saudara dulu di daerah Malang. Terus habis itu ke Blitar baru tadi. Terus capek banget sumpah. Oke yuk, saya akan ajak sobat horor jalan-jalan. Let's go. Oke sobat horor, jadi saya kebangun yang gak enak banget, tapi jujur aku masih ngantuk banget. Ini kalau saya merem sobat horor ya, ini bisa tidur lagi sobat horor. Sekarang ini jam menunjukkan pukul jam 10 kurang sedikit sobat horor ya. Dan tadi itu saya tuh ngerasa bahwa memang mobil saya ini tuh seperti kayak geter gitu sobat horor. Itu gempa apa ya gitu loh. Aneh sih memang sih, cuma ya udahlah, teori bodo amat ya. Oke, saya akan ajak sobat horor untuk jalan-jalan, terutama di bagian sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan? Karena saya ngerasa di area sebelah sini memiliki hal-hal mistis yang menurut saya lebih dominan ya. Entah kenapa gitu sobat horor ya. Saya ngerasa seperti itu ya. Nah, ini adalah di bagian belakangnya sobat horor ya. Bener-bener sungguh horor banget gitu sobat horor. Astaga, ternyata belum dimasukin. Untung aja lihat aku. Kalau enggak ketinggalan gimana ini sobat horor. Bentar. Aduh. Nah, ini terusin aja deh biar nggak lupa. Suara. Tadi ada suara. Aku dengar ada suara. Dan itu lumayan jelas. Bentar. Suara itu di balik pohon itu sobat horor. Samperin dulu pelan-pelan sobat horor ya. Halo. Apakah kamu ingin menunjukkan sesuatu kepada saya? Jangan cuma suara-suara.
Kalau memang ada keberadaan kamu di sini, saya ingin tahu loh keberadaan kamu seperti apa, wujud kamu seperti apa. Jangan cuma suara-suara. Karena tadi Sobat Horor, suara itu mirip banget seperti suara yang tadi aku dengar kayak gitu loh Sobat Horor. Dan itu jelas banget suara kayak laki-laki ya, bukan wanita ya. Halo, apakah ingin memunculkan sesuatu atau gimana gitu? Saya ingin sekali melihat wujud kamu seperti apa. Bentar. Sebentar. Bau. Saya mencium bau. Sumpah ini rumah signifikan sekali baunya. Sumpah ini baunya kayak bau amis. Tapi kayak kalian tahu sih, kalian tahu bangkai hewan yang udah lama nggak itu gitu loh. His. Ada suara lagi, sumpah. Bentar. Ada suara lagi nih, di bawah sini lagi nih sebetulnya nih. Astaga, apa sih ya? Bentar. Astaga. Gak ada apa-apa loh. Sumpah suara lagi loh tadi. Wah, ampun ini. Hai, siapapun itu, jika memang ada keberadaan kamu di sini, tolong muncul. Saya ingin lihat wujud kamu. Sumpah, masih bau Sobat Horor. Masih bau. Ini bener-bener kayak bau kayak kalian tau bau mayat. Kayak gitulah. Kalau kalian tahu lah. Karena jujur ya sebetulnya, aku pernah bereksperimen yaitu masuk ke kamar jenazah. Dan itu ya memang waktu itu sih apa namanya, pernah ada kasus ya tragedi di mana mayat ditemukan udah beberapa hari, dan aku pernah datang ke kerumunan orang-orang itu aja kayak nemu mayat itu kan. Terus kan pasti kan heboh banget kan, pasti heboh dong. Terus habis itu saya datang ke sana, pas lagi mayat diangkat kan otomatis nggak boleh dipegang-pegang dulu dong. Paling cuma satu orang doang yang megang sebagai saksi yang benar-benar melihat mayat itu kan. Terus diangkat dari kayak ngapung gitu kan, ditaruh, digeletaknya dulu sampai polisi datang. Itu tuh jaraknya sekitar 2-3 jam polisi datang. Habis itu karena jauh sih Sobat Horor, itu kalian masuk ke dalaman juga kan. Habis itu aku nyium baunya, itu bener-bener baunya busuk banget. Bukan busuk dalam arti yang busuk bagaimana ya, kayak baunya tuh khas gitu loh. Nah ini baunya sama gitu loh Sobat Horor. Apa nggak merinding gitu saya? Apa ya? Itu anjing suara lagi. Malah makin horor saya Sobat Horor ya. Gila, sumpah. Wush, hei. Sumpah. Aku dengar suara tadi. Bentar. Tadi di belakang saya, sumpah. Di telinga saya. Persis di telinga saya mendengar seperti dia yang bikin saya lagi. Apa ya? Kok terus ya? Ampun. Wah, gila ini hutan ini. Bentar aku zoom dulu Sobat Horor. Aku zoom. Ini hutan gila juga ya Sobat Horor ya. Terus loh Sobat Horor, ini suara ini loh Sobat Horor. Ini yang buat aku bulu kuduk aku merinding tuh. Tuh Sobat Horor, sana tuh hutan semua Sobat Horor ya. Di atas sana Sobat Horor. Dan aku pasti ini di sini tuh sosoknya besar Sobat Horor. Dalam arti energinya besar. Wah, gila. Apakah ini saatnya saya harus pasang kamera kedua Sobat Horor ya? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi aku akan coba pasang 3 kamera seperti biasa ya. Saya akan selalu rutin bawa 3 kamera. Kamera pertama dalam mobil, kamera kedua di bagian belakang mobil, kamera ketiga di depan. Tapi aku mau ganti ya Sobat Horor ya. Aku bakal ganti. Kamera kedua saya aku bakal taruh di area bawah sini Sobat Horor. Kenapa? Karena sudah 2 kali saya mendengar suara ada orang manggil di bawah sini Sobat Horor. Ini pasti ada sesuatu ya. Aku nggak tahu kenapa dia di bawah sini Sobat Horor ya. Oke lah, aku mau dari sini dulu deh. Astaga, aku sampai lupa untuk ngemasin ini. Coba mau masih inget ya. Barangkali kan ada apa-apa kaburnya cepet ya Sobat Horor.
kalian jangan ikut deg-degan ya sebenarnya. Kalau kalian deg-degan nanti siapa yang nggak deg-degan. Aduh, oke. Ini aku tutup aja. Ini aku bakal tutup sebenarnya. Oke, aku mau tutup. Aku bakal taruh kamera kedua saya menghadap ke bawah sini sebenarnya. Barangkali ada sesuatu di bawah sini karena dari suara-suara terus ya. Kamera yang ketiga saya akan pasang untuk ke arah sebelah sana sebenarnya. Dari depan sini nanti, dari depan sini mengarah ke sebelah sana sebenarnya. Oke. Semoga aja ada sesuatu yang terjadi pada malam ini. Sekarang jam menunjukkan mungkin tadi aku habis muter-muter jam 10 ada ini ya mungkin ya. Udah 7 menit aku nge-record ini di sini. Oke, Sobat Horor. Stay tune terus ya. Sumpah merinding banget sumpah. Gila ini tempat gila sumpah. Oke, Sobat Horor, kamera kedua saya menghadap ke area bawah sini Sobat Horor ya. Ini kok emang agak sedikit aneh Sobat Horor ya. Cuma memang aku ngerasa bahwa di area bawah sini itu ada sesuatu karena dari tadi saya itu selalu ditampaki oleh suara-suara yang menurut saya ini pasti ada sosok lah. Entah itu apapun ya, mungkin itu nanti ada kaki lewat lah atau mungkin apalah. Semoga aja sih saya berharap ada penampakan seperti itu Sobat Horor ya. Oke Sobat Horor, saya akan tinggal kamera kedua sini. Saya akan pasang kamera ketiga di depan sana. Oke, let's go. Oke Sobat Horor, ini adalah kamera ketiga saya. Saya akan taruh di sini. Gunanya untuk bisa mendapatkan ya, mungkin aja ya kita doa bareng-bareng semoga bisa ada penampakan dari sisi sebelah sini Sobat Horor ya. Karena jujur ini adalah sesuatu hal yang menurut saya ini aneh. Karena suara-suara ini itu seakan-akan memang ingin berkomunikasi dengan saya tapi menggunakan cara yang tidak lazim Sobat Horor. Jadi dia itu iseng ya, yang tadi aku bilang iseng dan kurang ajar. Kalau sosok-sosok ini seperti ini kurang ajar, ini harus dikasih pelajaran Sobat Horor ya. Kita kasih jebakan ya. Cuma jebakannya apa aku juga kurang tahu sebenarnya. Oke lah, yang penting dalam arti bisa nangkap penampakan aja. Mereka itu kerasa apa Sobat Horor. Ingat ya, setan itu kalau bisa dilihat sama manusia, dia tuh yang apes, bukan kita yang apes Sobat Horor ya. Jadi makanya aku pasang jebakan ya itu seperti ini. Kalau bisa kata sama kita, dia yang apes. Oke, saya akan kembali ke dalam mobil. Let's go. Oke, Sobat Horor. Saya sudah taruh kamera kedua sama kamera ketiga. Di mana kamera kedua di arah sebelah sana, di bawah sini Sobat Horor ya. Di area kamera ketiga adalah di bagian sebelah sini ya, di sebelah sini. Oke, aku pastiin rekam Sobat Horor ya. Sebentar. Takutnya ketika itu aku rekam. Oke, rekam ya. Aman nih. Tuh karena bilang apa? Soalnya takutnya tuh kerak-kerak gitu. Oke. Jadi ketika saya pemasang kamera kayak gini, kadang tuh saya tuh pengen banget berharap ada penampakan. Tapi itulah sulitnya memang menjadi seorang kreator, sulitnya menjadi seorang YouTuber. Karena ketika saya mengusahakan yang terbaik untuk mendapatkan sebuah penampakan, dan ketika ada penampakan itu muncul, langsung ada yang komentar, settingan. Itulah hebatnya netizen yang hanya pandai berkomentar tapi tidak punya otak. YouTuber horor ya nyarinya penampakan. Ketika ada penampakan dibilang settingan. Maunya apa coba ya? Bingung gitu ya. Nanti kalau nggak ada penampakan bilangnya nggak seru nggak ada penampakannya, nggak kayak channel ini. Serba salah gitu kan, serba salah. Padahal bahasanya tuh netizen itu hanya ya saya minta untuk support dengan klik tombol like supaya banyaknya biar saya semakin semangat ya, karena saya pun datang ke sini pun juga effort sebetulnya kayak gini sendirian, latih mental juga. Mending berdua ya, masih mending berdua. Kalau sendirian aduh rasanya itu seperti apa ya, kesepian sebetulnya. Mau lepas apa ya, tapi lumayan juga. Nah kalau mungkin yang kalian nggak tahu kan, misalkan saya tidur di mobil tuh pasti kan ada yang bilang itu pengap ya kak, tenang aja di bagian kaca depan tuh aku buka sedikit Sobat Horor, jadi biar buat sirkulasi udara ya Sobat Horor ya. Oke, saya akan coba untuk mencoba mata dulu Sobat Horor ya. Jujur aku tuh sebenarnya masih ngantuk Sobat Horor. Aduh enak banget kalau udah kayak gini, udah kayak dibius.
lagi pasnya gini lagi. Aduh. Ada yang gerak. Tadi ada yang gerak di bawah. Di bawah ada yang gerak. Semoga kamera kedua bisa ngerekam ya kalau apa yang terjadi di bawah. Aneh aja gitu. Ada suara, sumpah. Tahan. Ini, sumpah ada kayak gereng-gereng sebetulnya. Nafas di bawah sini. Sumpah, kenapa harus di bawah mobilku sih? Aduh, masih ngantuk lagi. Jam berapa ini? Aneh. Di bawah sini nih. Tadi ada dengar suara itu nih. Itu apa ya? Kedip-kedip ya? Oh, ada lampu, tapi kedip-kedip sebetulnya di sebelah sana tuh. Aduh, lampu apa ya? Oh, tahu lah, mungkin lampu warga kali ya. Ada suara di sini nih. Tadi aku coba keluar dulu deh. Aduh, lagi. Suara terus, ampun. Oke sobat teror, tadi itu saya kebangun sama suara di bawah dan seperti goncangan. Itu yang aku rasain aja sih tadi selama aku kebangun terus sampai 2 kali sobat teror ya. Dan aku ngerekam video ini sekarang ini karena jujur aku bener-bener kayak langsung kayak nggak bisa gerak sobat teror. Kalian lihat ada sesuatu di bawah sini yang aku lihat sobat teror ya. Aku lihat kalau kayak gini kalian tuh sobat teror ya, biasa aja nggak sih? Kalau kalian kayak gini biasa aja nggak? Kayak nggak ada apa-apa sobat teror ya, kayak fine aja ya. Tapi kalau kalian zoom sobat teror, itu apa sobat teror? Itu apa sobat teror? Yang gerak-gerak apa sobat teror? Itu sobat teror, ada yang gerak apa sobat teror itu sobat teror? Hah? Itu apa sobat teror? Astaga, ya ampun, itu belatung sobat teror. Ada banyak banget belatung di sini sobat teror. Astaga, pantas bau busuk. Tapi aku cari tadi sobat teror ya, nggak ada bangkai apapun di sini sobat teror. Tuh sobat teror, nggak gerak-gerak sobat teror. Tuh belatung itu sobat teror. Jadi aku tadi keluar, aku langsung lihat sobat teror ya. Ini tuh apa gitu ya, ternyata adalah itu ya, kayak gitu ya. Gila. Aku nggak tahu itu apa, dan aku nggak mau tahu apa, dan aku mau langsung segera masuk aja karena aku ngerasa bahwa di tempat ini nggak beres. Cuma memang aku nanti coba lihat lah nanti kamera kedua tuh apa sobat teror ya, seperti apa. Gila, ngeri. Sumpah. Pengen muntah. Sumpah aku pengen muntah sobat teror. Pengen muntah. Itu tuh belatung kayak gitu. Ampun. Kalau menurut kalian sobat teror itu sosok apa itu? Kalau misalkan itu ada hubungan sama setan, sosok apa yang ada di sini? Di bawah sini sobat teror. Sumpah. Itu juga lagi di bagian sebelah sana, kalian bisa lihat sobat teror ya. Kedap-kedip terus itu lampu apalah.
Di sini ada nggak ya sobat horor? Aku di sini aku belum melihat sih soalnya. Ada tapi kecil banget tuh, nggak begitu kelihatan sobat horor. Tuh nggak ada bangkai apa-apa. Harusnya kan kalau ada bangkai kan itu belatung dari mana sobat horor ya? Dan mungkin itu udah dari tadi gitu kali ya sobat horor ya? Apa gimana ya? Nggak kelihatan soalnya gitu loh. Tapi ketika tadi aku itu apa kok gerak-gerak ya, kecil-kecil ya? Ternyata belatung. Ya ampun, ya ampun. Aduh. Oke, sobat horor. Oke. Gila banget di sini tuh. Kalian pasti kaget tadi kan, sama seperti apa yang saya lihat sobat horor. Saya melihat belatung di bawah mobil saya. Aku nggak tahu itu sosok apa. Tapi kalau kata orang dulu, kalau kata orang pinter ya, kalau ada belatung itu antara dua sosok, yaitu sosok sundel bolong atau enggak pocong sobat horor. Aku belum melihat tadi gimana, cuma aku udah ngambil kamera kedua sama kamera ketiga. Overall tempat ini gila bener-bener, dan aku akan coba sampai pagi apakah aku bisa sobat horor di sini. Aku tuh selalu ngerasa di belakang aku tuh kayak pengennya tuh ngeliat gini terus sobat horor, kayak pengen melihat sesuatu di belakang saya itu. Tapi oke lah, fine lah. Gila belatung apa itu? Aduh, ngeri. Ngeri. Udah, sebentar aku coba untuk merem lagi sebentar ya. Sebentar. Aduh. Udah bodo amat aja dah. Belatung apa? Itulah bodo amat, anggap aja ya, semoga aja itu cuma bangkai aja yang emang tak ada di bawah sini. Udah itu aja deh.